Ilmu hukum merupakan jajaran dari ilmu terapan, sejajar dengan ilmu kedokteran, ekonomi, ataupun ilmu teknik. Dianggapnya ilmu hukum ke dalam ilmu terapan dikarenakan bahwa ilmu hukum dianggap mampu untuk terjun ke masyarakat secara langsung untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Nah, kemudian ilmu hukum juga dianggap sebagai ilmu yang multidisiplin. Artinya apa? Artinya di sini bahwa ilmu hukum itu tidak dapat berdiri sendiri untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, ilmu hukum juga membutuhkan ilmu-ilmu lainnya yang berada di luar ilmu hukum, seperti misalnya ilmu politik, ilmu ekonomi, ataupun ilmu sosial. Nah, di tangan saya ini adalah ilmu mengenai tentang kriminologi. Ilmu kriminologi ini merupakan cabang dari ilmu sosial dan bukan merupakan bagian dari ilmu hukum. Walaupun katanya identik dengan kata kriminal, tapi sebenarnya ilmu kriminologi ini bukan bagian dari ilmu hukum. Nah, apakah ilmu kriminologi ini, teman-teman? Ilmu kriminologi ini adalah ilmu yang membahas atau mempelajari mengenai tentang kejahatan. Kalau menurut Bonger, mendefinisikan dalam buku ini bahwa kriminologi ini merupakan ilmu pengetahuan yang membahas mengenai tentang kejahatan secara seluas-luasnya. Memang sering ada yang salah paham mengenai tentang ilmu kriminologi ini. Ada yang menganggap bahwa ilmu kriminologi ini merupakan bagian dari ilmu hukum, tapi ternyata tidak. Tapi sebenarnya bahwa ilmu kriminologi ini merupakan cabang dari ilmu sosial atau bagian dari ilmu sosial. Karena pada dulu, pertama kali ilmu kriminologi ini dipelajari pada Fakultas Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia. Nah, namun memang pada perkembangannya, ilmu kriminologi ini sangat sering sekali digunakan dalam ilmu hukum, khususnya adalah hukum pidana, teman-teman. Nah, ilmu kriminologi ini sangat berperan membantu dalam hukum pidana untuk mencari tahu atau mempelajari mengenai tentang suatu kejahatan. Jadi, kriminologi ini akan berupaya untuk mencari tahu faktor-faktor apa saja yang melatar belakangi kenapa pelaku-pelaku itu mau untuk melakukan satu tindak pidana kejahatan. Nah, inilah tugas kriminologi, mencari tahu alasan atau latar belakang apa yang sebenarnya memacu masyarakat untuk melakukan suatu kejahatan. Bisa jadi karena faktor ekonomi, ataupun karena alasan kemiskinan, alasan pengaruh lingkungan, dan masih banyak faktor-faktor serta alasan-alasan lainnya gitu. Nah, kemudian kriminologi juga tidak hanya mencari tahu faktor serta alasan apa kenapa seseorang itu melakukan suatu kejahatan gitu. Tapi kriminologi ini juga berupaya untuk mencari tahu kebijakan apa yang tepat untuk dilakukan supaya tingkat kejahatan yang ada di masyarakat ini semakin menurun gitu. Tapi kalau katakanlah bahwa kriminologi ini berupaya untuk menghapuskan suatu kejahatan, tentunya sangat-sangat tidak mungkin gitu, karena memang kejahatan yang ada di masyarakat ini sesuatu yang menunjukkan kenormalan dalam perilaku masyarakat sosial. Jadi memang kejahatan merupakan suatu kenormalan dalam perilaku masyarakat sosial, sehingga kalau kriminologi ini berupaya untuk menghapuskan suatu kejahatan yang ada di masyarakat, tentunya sangat mustahil sekali. Makanya itu kriminologi ini berupaya untuk membuat suatu kebijakan yang dapat meminimalisir tingkat kejahatan yang ada di masyarakat. Saya kasih contohnya seperti ini. Misalnya, dalam suatu lingkungan masyarakat ini, katakanlah banyak sekali masyarakat yang melakukan tindak pidana pencurian. Jelas hal ini telah melanggar ketentuan dalam pasal 362 KUHP. Oke lah, katakanlah pelaku-pelaku ini dihukum, teman-teman, dihukum penjara gitu. Nah, tetapi ketika hukum ini telah dilaksanakan, tapi kita lihat di lingkungan masyarakat, kenapa banyak sekali pelaku-pelaku ini tetap melakukan tindak pidana pencurian gitu. Mereka tidak jera dengan sanksi yang telah diberikan, padahal tujuan dari sanksi ini memberikan penjeraan sehingga mereka takut untuk melakukan pencurian-pencurian atau kejahatan-kejahatan. Nah, disinilah tugas dari kriminologi, teman-teman. Tugas dari kriminologi ini mencari tahu kenapa masyarakat walaupun telah diberikan sanksi, telah diberikan suatu penjeraan terhadap mereka, tapi mereka tetap melakukan suatu kejahatan. Nah, di sinilah kriminologi mencari alasan serta faktornya. Katakanlah bahwa
kejahatan pencurian ini karena alasan ekonomi ataupun karena alasan kemiskinan, sehingga mau tidak mau walaupun sanksi telah diberikan, penjaraan telah diberikan, mereka tidak ada jalan lain selain melakukan pencurian. Nah, maka alasan yang telah didapatkan oleh kriminologi ini juga akan memantik kriminologi mencari upaya apa atau kebijakan apa yang dapat dilakukan dari kejahatan ini gitu, supaya kejahatan ini dapat diminimalisir. Kalau alasannya karena faktor ekonomi serta kemiskinan, maka upaya yang dapat dilakukan adalah meningkatkan taraf ekonomi di lingkungan masyarakat. Sehingga apabila taraf ekonomi masyarakat meningkat, otomatis taraf kemiskinan yang ada di masyarakat menurun. Dan apabila kemiskinan menurun, tentunya masyarakat ini tidak akan mencuri lagi, dan kejahatan pencurian juga akan semakin menurun karena kebutuhan mereka telah terpenuhi tanpa harus melakukan pencurian ini tadi, teman-teman. Nah, jadi memang bahwa kriminologi ini tidak hanya ataupun berupaya untuk menggapai hal-hal yang tidak bisa digapai oleh ilmu hukum, khususnya hukum pidana. Karena sifat dari ilmu hukum adalah normatif, sedangkan kriminologi merupakan cabang dari ilmu sosial dan sifatnya tentunya adalah empiris gitu. Nah, maka dari itu bahwa hukum pidana bukan hanya memberikan sanksi ataupun berupaya untuk memberikan penjaraan terhadap masyarakat, tetapi hukum pidana juga semaksimal mungkin untuk melakukan gimana caranya agar masyarakat menjadi lebih baik lagi gitu, agar masyarakat menjadi terarah perilaku dan kehidupannya di lingkungan masyarakat gitu. Makanya dari itu saya sangat optimis sekali ya terhadap KUHP kita yang baru, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, yang mana Undang-Undang KUHP yang terbaru ini sifatnya sangat berbeda sekali dengan KUHP yang lama. Kalau KUHP yang lama kan sifatnya adalah lex talionis, sistem balas dendam, dan mengedepankan keadilan yang bersifat retributif gitu. Sedangkan KUHP kita yang baru ini itu lebih mengedepankan keadilan yang bersifat restoratif dan keadilan yang bersifat rehabilitasi gitu. Dan apa ya? Dan tujuannya adalah bukan memberikan penjaraan atau sistem balas dendam, tetapi berupaya untuk melakukan bagaimana masyarakat ini menjadi lebih baik lagi, atau masyarakat ini menjadi sembuh gitu, karena orang-orang yang melakukan kejahatan ini dianggap sebagai orang yang sakit, sehingga hukum pidana yang baru berupaya untuk tidak memberikan penjaraan, tapi juga berupaya untuk bagaimana masyarakat ini sembuh pola pikirnya gitu. Nah, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini sebagai apa ya? Sebagai pengantar dalam kriminologi. Mungkin next video kita akan membahas mengenai tentang kriminologi lebih jauh lagi. Ya, semoga video ini bermanfaat.